Oke, selanjut di part yang kedua ya. Di part yang kedua ini kita akan membahas ya contoh soal kemarin UTS, flowchart dan algoritma mengurutkan 100 bilangan bulat. Nah, ini sama sebenarnya prinsipnya seperti bilangan prima yang tadi. Jadi langkah utama kita harus membuat algoritma. Nah, algoritmanya dari mana? Kita analisa dulu dari soal. Permasalahannya itu apa? Di sini permasalahannya mengurutkan 100 bilangan bulat. Nah, mengurutkan 100 bilangan bulat ya. Kalau kita logika, jadi kalau kita di pemrograman itu sebenarnya main logika dan main analisis ya. Jadi kalau misal kesulitan, kita bisa cari dulu analisis untuk mengurutkan 100 bilangan angka itu seperti apa. Nah, kalau yang saya tangkap ya, mengurutkan 100 bilangan bulat itu dengan cara dia ngecek satu-satu. Jadi gini ya. Sebagai contoh aku kasih 5 bilangan bulat aja. Misal 8, 4, 5, 6, 3 dan 9. Nah, aku mau mengurutkan dari bilangan terkecil ke bilangan yang terbesar. Oke. Nah, logikanya gimana atau analisisnya gimana kalau kita ingin mengurutkan. Nah, jadi yang pertama ya, kita angka pertama dan angka kedua ini ya, kita cek dulu apakah angka yang pertama ini lebih besar dari angka yang kedua. Ketika dia lebih besar, maka akan ada proses penukaran. Jadi 8 ini nanti akan ditukar dengan 4. Jadi di sini 4, di sini menjadi 8. Oke. Terus dicek lagi di situ. Apakah 8 ini lebih besar dari 6? Apakah data kedua ini lebih besar dari data ketiga? Oke. Ternyata lebih besar, maka di sini akan ada penukaran. Di sini 6 ya, jadi 6, di sini menjadi 8. Terus dicek lagi, apakah data ketiga lebih dari data keempat? Ternyata masih benar. Jadi akan ada penukaran lagi di sini. Di sini 3, di sini menjadi 8. Nah, yang terakhir, apakah 8 ini lebih besar dari 9? Ya, apakah 8 ini lebih besar dari 9? Oh tidak, ternyata dia tidak lebih besar dari 9, maka dia akan tidak akan melakukan penukaran. Oke. Terus kemudian dicek lagi di sini, kembali ke awal. Maka apakah 4 ini kurang dari 6? Tidak. Dia akan tetap di sini. Ya, dia nggak akan melanjutkan. Terus langsung ke yang 6 di sini. Yang 6 di sini. Dia dicek apakah 6 ini lebih dari 3? Dia benar. Maka dia akan melakukan penukaran di sini. 3 di sini menjadi 6. Nah, kemudian apakah 6 ini lebih dari 8? Oh, tidak. Maka yang di sini nggak akan dicek lagi. Dia udah berhenti, nggak akan ada penukaran. Terus kembali lagi ke awal di sini. Nah, dicek lagi apakah 4 ini kurang dari 3? Ya, apakah 4 ini kurang dari 3? Oh, salah, ya. Maka 4 ini lebih besar dari 3. Maka di sini akan ada penukaran. 3 ya, di sini kembali ke 4. Terus dicek lagi apakah 4 ini lebih besar dari 6? Oh, tidak, ya. Tidak. Makanya dia nggak akan penukaran lagi. Nah, untuk cekan yang terakhir ya, untuk ngecek yang terakhir berarti 3 lebih dari 4 salah, nggak ada penukaran. 4 lebih dari 6 salah, nggak ada penukaran. 6 lebih dari 8 salah, nggak ada penukaran. Dan 8 lebih dari 9 salah, nggak ada penukaran. Nah, jadi perulangan tersebut sudah selesai ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu kan, dia langsung mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, 3, 4, 6, 8, 9. Nah, dari situ ya kita bisa tahu kan, oh mengurutkan bilangan ini sistemnya seperti itu. Dia bakal ngecek terus ada penukaran, ngecek ada penukaran. Di situ kita bisa bikin algoritmanya. Oke, hapus dulu algoritma di sini. Algoritma.
definisikan dulu. Pendefinisian awal. Biasanya aku terakhir pendefinisian awalnya. Lihat di prosesnya dulu. Oke, pendefinisian awal, kemudian kita masukkan berapa angka yang mau diurutkan. Mungkin memerlukan 100 bilangan. Jadi untuk lebih fleksibelnya kita kasih di sini, masukkan dan banyak bilangan. Masukkan banyak bilangan. Kemudian setelah masukkan banyak bilangan, masukkan nilai ke bilangan ke masing-masing. Jadi kalau misal masukkan banyak bilangan, berarti masukkan nilai sebanyak bilangan itu. Sebanyak bilangan. Jadi pendefinisian awal ya, masukkan banyak bilangan, misal 5. Nah, ketika 5 bilangan, maka nanti masukkan nilai sebanyak bilangan. Jadi masukkan 5 nilai, ya kan? Masukkan nilai sebanyak 5. Kemudian itu dimasukkan. Nah, di sini nanti akan disimpan di sebuah array. Masukkan nilai sebanyak bilangan. Jadi nanti di sini akan dimasukkan di dalam array. Nah, itu ya. Jadi kalau kita membuat flowchart atau algoritma juga kita harus paham apa yang mau kita buat. Misal kita membuat menggunakan array, jadi masukkan banyak bilangan ya. Masukkan banyak bilangan di sini, kemudian di sini ada perulangan. Perulangan ya. Ya. Setelah perulangan, maka kemudian di dalam perulangan itu ya, di dalam perulangan terdapat masukkan nilai sebanyak bilangan. Ini aku ganti. Masukkan nilai sebanyak bilangan. Ini perulangan ya, perulangan dari 0 sampai banyak bilangan. Dalam perulangan ada array. Nah, masukkan nilai sebanyak bilangan dan dimasukkan ke array 0 sampai banyak bilangan. Nah, jadi kan di dalam perulangan ya ada array ya. Jadi masukkan nilai sebanyak bilangan ya. Misal 0, misalkan kita masukkan 5, 7, 8 sampai 5 ya. Kemudian dia dimasukkan ke array 0, array indeks 0. Nah, indeks 0 sampai indeks banyak bilangan. Jadi kalau misal kita inputkan 357, misal kita inputkan gini. 357 4 ini kan. Ini ada 5 bilangan. Jadi nanti nilai 3 ini akan masuk array indeks ke 0 ya. Indeks ke 0. Terus kalau 5 dia akan masuk array ke indeks ke 1. Nah, dia akan berulang seperti itu terus. Oke. Kemudian setelah melakukan perulangan ya. Setelah melakukan perulangan, kita di sini akan perulangan lagi. Ya. Di sini akan perulangan lagi. Dari 0 sampai banyak bilangan. Nah, di dalam bilangan ini akan dicek ya. Di dalam bilangan ini akan dicek. Di dalam perulangan ada pengecekan. Jika array ke 0 itu lebih dari array 0 ditambah 1 di 1 kan ya. Di array 0 lebih dari 0 ditambah 1. Nah, maka dia akan melaksanakan penukaran. Nah, penukaran gimana? Kita butuh variabel lagi di sini untuk penyimpanan sementara. Misal di sini kan
definisi awal AK gini ya, menyimpan sementara untuk K. S saja, storage. Nah, storage. Nah, kemudian S ini nanti akan dimasukkan angka indeks array ke 0. Jadi array ke 0 ini array 0. Jadi nilai array 0 ya. Misal algoritma 3 kan di array 0 ya. Jadi 3 nanti akan dimasukkan ke variabel S. Oke. S berarti S akan menyimpan array 0. Kemudian setelah itu array 0 akan menyimpan array 0 ditambah 1. Oke. Setelah itu array 0 ditambah 1 akan menyimpan S. Nah, di sini ada penukaran di sini ya. Kita teliti satu-satu ya. Jadi 3 ya. 3 kan di array 0 ya. 3 di array 0, dia dicek. Misal gini, 53 gitu kan. 53. Nah, 5 ya. 5 itu kan masuk di array 0. Nah, jika array 0 lebih dari array 0 tambah 1, array 0 tambah 1 kan 3. Ya. Array 1 kan 3. Jadi, ketika 5 lebih dari 3, maka kan untuk pengurutan dari terkecil ke terbesar kan salah di sini. Salah. Jika benar, maka ketika ini benar, jika memang lebih, maka benar kan? Maka akan ada variabel S untuk penyimpanan sementara yang akan menyimpan array 0. Jadi 5 ini nanti akan disimpan di S dulu. Oke. Jadi S ini sekarang nilainya 5. Kemudian array 0 itu akan menyimpan array 0 tambah 1. Jadi array 0 yang awalnya 5, sekarang dia nilainya 3 di sini. Sekarang nilainya 3. Nah, array 0 tambah 1 berapa? Ya tetap 3. Jadi di sini ada 3 dan 3. Oke. Jadi di sini ini 3 dan 3 ya. Kemudian array 0 ditambah 1 akan menyimpan S. Nah, array 0 ditambah 1 kan 3 awalnya. Dia akan menyimpan S. Nah, S-nya tadi dia akan menyimpan array 0 untuk penyimpanan sementara kan ya, 5. Berarti array 0 ditambah 1 akan menyimpan S, berarti di sini kembalikan menjadi 5. Nah, di sini yang dimasukkan penukaran. Proses penukaran itu seperti itu. Ya, jadi dari konsep tadi kita bisa mengimplementasikan di sebuah algoritma. Nah, dia akan begitu terus. Akan begitu terus. Akan sampai melakukan penukaran sampai bilangan. Sampai banyak bilangan, misal 5 bilangan. Ya, dia akan menukaran itu terus. Ya. Kemudian setelah penukaran dia akan selesai. Oke, nah ini untuk algoritma ya, algoritma sederhana. Jadi jangan panik dulu ya, jangan panik untuk permasalahan itu, jangan panik. Jadi kita harus tahu konsepnya dulu untuk mengurutkan 100 bilangan bulat itu seperti apa. Kita contoh example-nya 5 aja. Jadi mengurutkan ini ada penukaran, selisih dalam penukaran. Nah, penukaran kan kalau secara garis besar kan cuma ditukar ya. Angka yang pertama ditukar angka kedua ketika benar. Nah, ketika di algoritma juga kita melakukan penukaran tapi dibantu dengan perulangan. Oke, supaya lebih mudah. Ya. Oke. Nah, seharusnya sebelum selesai ini juga ada di sini cetak ya. Ada perulangan lagi seharusnya. Perulangan untuk apa lagi, Mas? Perulangan untuk mencetak. Nah, perulangan untuk mencetak. Nah, tapi di algoritma secara garis besar ya kita langsung aja cetak gitu. Cetak urutan. Nah, cetak urutan itu dalamnya ada apa ya? Cetak urutan itu dalamnya ada perulangan juga. Oke, kemudian di sini ada selesai, harus selesai. Nah, itu untuk algoritma dari melakukan 100 bilangan